Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua di channelnya Iknu Moto. Video kali ini kita akan ngebahas tentang masalah bisnis lagi. Tentunya kalian yang lagi nonton video ini tentunya ingin memulai bisnisnya dengan lancar, dengan tidak ada masalah, dengan matang dan yang lainnya, tentunya ingin laku keras ya guys ya. Cuman di dalam bisnis itu ada beberapa kesalahan dalam memulai usaha, terutama untuk bagi pemula guys ya. Kenapa gua bilang seperti ini? Karena gua pernah masuk atau terperangkap di dalam beberapa kesalahan-kesalahan yang gua dulu lakukan, oke? Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan aja subscribe. Karena kedepannya kita akan banyak ngobrolin tentang masalah bisnis, tentang masalah hobi, ikan hias, ataupun yang lainnya. Dan mungkin kita akan masukin juga beberapa misteri-misteri ya, misteri-misteri kehidupan ini yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nah, nanti kita akan bahas, pokoknya akan seru-seruan kita dibikin video ini. Cuman untuk penyampaiannya kita akan dibuat santai biar kalian juga relax gitu kan, menerima beberapa asupan-asupan gizi tentang masalah bisnis ya. Oke guys, poin yang pertama itu kesalahan yang biasa dilakukan adalah terpaku pada modal ya. Jadi beberapa orang itu banyak sekali ya, terutama gua juga dulu ya ngerasain kalau mau bisnis itu harus pakai modal ya. Padahal dulu gua sempat belajar beberapa seminar maupun seminar bisnis konvensional, bisnis yang emang untuk bikin perusahaan yang gede, corporate seperti itu, ataupun bisnis properti. Ternyata gak selalu berbicara tentang modal ya. Malahan untuk bisnis properti itu gua pernah bikin sekitar 6 rumah ya, 6 rumah itu di Cimahi, tentunya di Cimahi itu tanpa modal sama sekali guys ya. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya gua bisa ngeluarin itu, malahan gua bisa muterin modal 1,3 M, itu adalah modal dari orang lain. Nah, itu ada tips triknya guys. Itu yang pertama adalah ya, terpaku kepada modal. So buat kalian yang mau yang mau memulai bisnis, jangan terpaku sama modal dulu, oke? Cari relasi, terus sekarang juga banyak dropshipper juga. Kalian bisa ngejual barang istilahnya jual gambar itu kan dari Tokopedia atau Shopee, Bukalapak, apapun. Misalnya di Bukalapak ini harganya sekian ya, mungkin di Tokopedia bisa dinaikkan sekian, ataupun kalian bisa nyari supplier yang memang bisa dibayarnya itu adalah jatuh tempo ya guys. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua, takut gagal. Nah, ini sebenarnya sih ya yang sangat klasik, ini adalah takut gagal ya, dimana kalian tuh belum apa-apa udah takut dengan yang namanya gagal. Jadi gagal itu sebuah sebuah ketakutan yang mendarah daging kepada teman-teman semua yang baru memulai ya. Misalnya lo itu mau bisnis ikan bakar atau mau bisnis kuliner, tapi kalian takut gak ada yang beli. So guys ya, mungkin ini dari pengalaman gua, kalian lakuin aja dulu, jangan takut gagal. Karena dari ketika kalian gagal, kalian punya pengalaman yang berharga untuk kedepannya kalian bisa meminimalisir kegagalan tersebut. Karena gue juga berbisnis ini pasti ada gagalnya gue guys ya. Gue juga udah sekitar 10 kali lebih gagal lah ya untuk saat ini. Dan akhirnya alhamdulillah gue nemuin bisnis yang emang yang cocok sama gue. Itu dari hasil pengalaman gue, dari nyari-nyari. Mulai dulu mungkin di masa kampus itu gue punya yang namanya label Romepi dengan teman-teman, tapi sekarang udah gak jalan. Mungkin kedepannya bisa jalan lagi. Terus gue pernah buka toko komputer, akhirnya gagal juga. Nah, gue akan share beberapa kegagalan dulu kenapa gue bisa gagal ya. Ini semata-mata untuk memberikan pandangan ke teman-teman semua agar gak terlalu banyak gagal gitu. Karena dari kegagalan ini gue banyak berpikir, oh ternyata gue itu gagalnya tuh garanya ini. Gua gak boleh ngelakuin seperti ini biar gak gagal lagi. Nah, itu adalah istilahnya hikmah dari kegagalan gitu guys ya. Terus poin yang ketiga adalah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, poin di sini itu ada beberapa orang yang emang nggak tahu yang harus dikerjain itu kan. Misalnya kalian udah mau bisnis nih ya, relasi udah ada, cuman kalian nggak tahu masalahnya gimana gitu. Terus nawarin ke teman-teman kalian gimana gitu kan. Nah, ini adalah banyak banget. Ini ada beberapa kesalahan yang umum ya, yang umum emang dilalui oleh para pemula. Nah, untuk solusinya kalian itu harus banyak belajar, banyak ngobrol juga.
Terus kalian juga perbaiki circle kalian ya. Misalnya kalau kalian circle-nya pembisnis, kalian ya berarti gaulnya juga sama pembisnis juga gitu kan. Apalagi kalian seorang pemula, kalian harus banyak ngobrol juga. Kalau kalian teman-temannya misalnya banyak pembisnis juga atau banyak pelaku usaha, kalian bisa ngobrol nih ya, gimana sih caranya misalnya untuk menaikkan omset, gimana caranya menjual. Nah, teman-teman bisnismen itu biasanya dia suka berbagi ya, gak sulit lah untuk berbagi ya lah ya. Terus yang keempat, terlalu fokus jauh ke depan ya. Jadi sebenarnya gak masalah sih ya, gak masalah ya. Gak masalah ya, lo punya impian misalnya suatu saat nanti punya satu pabrik yang besar, terus 1.000 karyawan, punya direktur, komisaris, investor yang banyak, itu gak masalah sebenarnya guys ya. Cuman yang jadi masalah ini, ketika lo terlalu fokus sama tujuan yang jauh itu dan lo lupain dengan tujuan yang dekat ini, lo gak akan nyampe guys. Gue yakin, lo gak akan nyampe. Gue yakin. Karena untuk memulai ke tujuan yang panjang ya, bisnis yang panjang, usaha yang misalnya yang besar itu dimulai dari usaha-usaha yang kecil. Jadi misalnya gini lah, lo naik gunung, lo gak akan tiba-tiba di puncak. Pasti lo dari bawah dulu, naik step by step, akhirnya lo ke puncaknya. Karena bisnismen yang udah gede juga ya, pelaku usaha gede, gua pernah dengar mungkin Sri Tahir ya, kalau kalian tahu Sri Tahir, bisa lah. Sri Tahir itu di salah satu podcastnya Handoko ya, Pak Handoko itu dia pernah bilang malahan Sri Tahir itu gak pernah menduga bahwa bisnisnya akan sebesar ini. Cuman dia ngelakuin bisnisnya itu setiap hari itu melakuin dengan ikhlas, dengan baik dan bisa berkah ke semua gitu. Malahan pertama itu gak mikirin untungnya berapa, yang penting ada laba lah ya, ada laba untuk hidup, karena lu juga perlu hidup kan guys ya, perlu hidup, akhirnya memberikan yang terbaik buat para pelanggannya, akhirnya bisnis itu membesar dan dia berkata bahwa bisnis besar itu dimulai dari bisnis kecil. Ini adalah poin yang kelima ya, poin yang kelima ingin langsung besar. Jadi kalian punya iming-iming, punya angan-angan, punya harapan ini. Lu belanja bahan 100 juta, jual pingin langsung 200 juta, 300 juta, atau hari ini buka langsung laku keras, ingin punya segalanya, aset, terus ingin bebas finansial dan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa kesalahan-kesalahan pemikiran yang mungkin akan mengganggu kinerja dirimu ya, akan mengganggu kinerja lo ketika lo berbisnis, oke? Jadi hilangkan semua angan-angan yang istilahnya ingin instan lah ya, ingin instan. Jadi kalian juga harus melalui proses-proses jatuh bangun dulu, mungkin harus gagal dulu biar kalian mengerti gimana proses sebuah bisnis yang lo lakuin gitu kan, dan lo bisa lebih menghargai uang kecil, istilahnya laba-laba yang kecil. Kalau gini lah ya, Indomie, kalian tahu Indomie kan, Indomie itu 1.000 ya, mungkin itu untungnya itu mungkin untungnya itu 200 perak atau 300 perak dari satu Indomie, malahan mungkin aja 100 perak dari satu Indomie. Itu kecil kan ya, 1 perak dari satu Indomie, tapi kejualnya banyak guys, jutaan. Malahan orangnya itu bisa jadi salah satu orang yang terkaya di Indonesia dan go internasional juga produknya gitu kan. Beda lagi dengan jualan mobil, kita jual mobil bisa untung 3 juta, 4 juta dan itu gede. Nah, ini adalah kalian harus menikmati setiap proses bisnis kalian. Proses itu ketika gagal kalian bangkit lagi, gampang kok sebenarnya. Ketika kalian gagal ya bangkit lagi sebenarnya ya, gitu doang sebenarnya untuk rumusnya. Cuman banyak orang ya yang bilang, ada salah satu orang yang mungkin mentalnya miskin ketika ada yang nonton video, bang lu cuman ngomong doang gampang. Emang kalau ngomong doang gampang, tapi gue pernah udah jalanin guys ya, jatuh bangunnya bisnis udah beberapa tahun, udah 10 tahun lebih lah ya. Mungkin udah bisa ada ilmu-ilmu yang ingin di-share, karena dulu juga gue aktif di beberapa waktu masuk kuliah itu beberapa komunitas bisnis, terus beberapa di kayak Backcraft itu kan, komunitas startup yang ada di Indonesia. Gue pernah dulu juga pernah gitu kan. Terus gue juga pernah dididik sama CFO-nya Bukalapak. Akhirnya ya
sampai sini gue banyak belajar dari apa yang gue lakuin gitu. Karena akhirnya gue pengen share ke teman-teman semua bahwa bisnis itu tak seindah yang dibayangkan gitu kan. Soalnya banyak orang yang memulai bisnis itu pokoknya ingin bebas finansial. Oke. Kalau udah berhasil bisa bebas finansial, tapi untuk awal-awalnya lu harus berdarah-darah dulu guys, dan lu jangan menyerah dalam menggapai mimpi lo gitu kan. Terus untuk yang terakhir adalah tidak konsisten ya. Tidak konsisten ini dimana bisnisnya itu mencela ya. Emang sih kalau untuk pemula ini sangat sangat sering terjadi. Dimana misalnya hari ini lo bisnis handphone, besok lo bisnis sayuran, dan besoknya lagi lo bisnis baju atau clothingan ya. Nah ini adalah bisnis yang mencela ya sebenarnya ya. Kalau lo mau emang fokus ya, kalau gua saranin lu fokus dulu aja satu bidang. Misalnya lo mau jualan handphone, yaudah lo jualan handphone dulu aja. Jualan handphone dulu aja biar brand dirimu itu biar melekat. Jadi semua orang itu tahu bahwa si A, atau sebut aja namanya Mawar ya. Misalnya Mawar ini dia memulai usaha bisnis dan konsisten di bidangnya, yaitu dijual beli handphone dari awal sampai dia sukses misalnya. Nah, jadi nanti itu kesannya itu akan punya image bahwa Mawar ini adalah penjual handphone. Gitu guys ya. Jadi betapa pentingnya konsisten ya. Kalau misalnya bang gimana cara kalau misalnya gak laku-laku nih atau bangkrut nih. Nah kalau itu ada cara lagi, nanti kita akan bahas di video selanjutnya guys. Cuman untuk di video ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang emang sering dilakuin, dan termasuk gue juga dulu. Dan kenapa gue bikin video ini ya, gue mau share kesalahan karena biar teman-teman juga gak masuk kepada perangkap yang sama gitu kan guys. Gak masuk kepada perangkap yang sama seperti gue yang dulu lakuin gitu. So thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Video selanjutnya kita akan bahas lagi beberapa tips trik atau hal-hal yang menarik tentunya di kehidupan ini. Mungkin akan juga diselipkan beberapa cerita-cerita gue waktu dulu gitu kan. Gimana gue tertipu misalnya untuk masalah utang piutang gitu kan. Gimana caranya kita memanage uang agar uang kita bisa safe, bisa bertahan lama di dalam bisnis gitu kan. Nah itu adalah salah satu tips trik kedepannya yang emang gue pernah lakuin, dan gue pernah terpuruk gara-gara kelakuan gue yang istilahnya itu yang terlalu barbar gitu. Padahal gue udah punya ilmunya nih ya, cuman terkadang ya terpeleset juga sih ya, gitu. Tapi setidaknya kalau kita udah punya ilmunya, kita udah punya tahu materi-materinya, ketika kita jatuh, kita gak terlalu dalam guys ya. Jadi ada rem lah istilahnya, ya. Nah oke, so thank you banget buat kalian. Oke, selamat ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.